bersama saya Anissa Dewi di Cakrawala dan untuk talk show pertama kali ini seperti biasa setiap hari Rabu kita berbincang-bincang tentang kesehatan. Nah, spesial di Cakrawala hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pilek bau pada anak. Nah loh, pilek tapi bau. Nah, apa bedanya dengan pilek-pilek yang lain? Nah mungkin Anda para orang tua di rumah juga anaknya pernah mengalami atau sedang mengalami dan mau langsung bertanya ke pakarnya, boleh telepon ke sini di nomor 031 738 0885. Sekali lagi nomornya adalah 031 738 0885. Karena sudah ada Dr. Emi Pramesti, ini spesialis THTKL, telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher, di mana kami langsung impor ya dari Rumah Sakit Husada Utama langsung ke studionya BS TV. Halo dokter, selamat siang. Apa kabar dokter? Nggak apa-apa ya dokter, kita culik sebentar ya. Pasiennya nanti suruh tunggu dulu ya. Oke dokter, ini kok Nisa sejujurnya memang baru pertama kali ini tahu yang namanya pilek bau. Nah kalau memang apa sih bedanya dengan flu atau pilek yang lainnya? Kalau sering kan kita dapat nih anak-anak kita ya pilek terus bau, pasti kita akan berpikirnya ya flu. Sebentar, ya. baunya ini gimana? Baunya bau busuk, nggak enak ya. Jadi baunya ya bau nggak enak lah gimana ya. Okay. Nah tentunya kita akan berpikir bahwa itu flu, batuk, pilek gitu ya. Tapi memang batuk pilek, bukan cuma pilek aja, ada batuk pilek. Biasanya dia tidak disertai batuk. Oh, jadi atau kadang batuknya hanya aja. sedikit-sedikit aja, beda dengan flu biasa. Okay. Kalau flu biasa biasanya pada awal-awal dia tidak bau. Ya, nanti lama-lama kalau memang sudah ada infeksi sekunder baru dia bau. Oh nah, gitu. Jadi ini pileknya bau. Nah, dari awal pilek sudah bau ya? Dari beberapa hari pilek itu sudah bau. Nah, biasanya nih kita akan berpikir, oke deh diminumin obat ya. Nggak reda juga, kita bawa lagi periksa gitu ya. Nggak reda juga gitu ya. Pileknya terus ada. Biasanya kalau pasien-pasien tuh biasanya sudah berobat. Biasanya kan ada pilek yang mungkin kalau awal-awal lendirnya masih bening, kemudian ada juga yang lendirnya udah mulai berwarna hijau. Nah, itu sudah berubah warna biasanya. Nah kalau pilek bau gimana? Dia biasanya memang selain berbau, dia lendirnya juga berubah ya, karena. Nah ternyata setelah kita lihat, ternyata bukan cuman penyebab pileknya itu bukan virus, bukan bakteri, bukan kuman, terus apa dong? Jadi ternyata kita sering dapat itu ada benda asing di dalam hidung. Jadi pada anak-anak yang biasanya usianya kurang dari 12 tahun tuh sering kita dapat seperti itu. Kok bisa benda asing masukin ke binatang? Ya benda asingnya bisa macam-macam. Bisa biji-bijian ya. Biji-bijian masuk ke hidung itu gimana caranya? Biji-bijian, dia coba-coba. Anak-anak itu sering punya keingintahuan untuk ngukur nih sama hidung kita gede mana nih lubangnya. Kita cobain dia tentu, nyobain ke hidung. Oh ternyata cukup nih dimasukin, dia iseng masukin. Banyak selain akhirnya nggak bisa keluar. Akhirnya nggak bisa keluar. Ada anak yang bisa bilang sama mama papahnya, ini nih masuk nih gitu ya. Tapi atau ada yang takut nanti dimarahin. Ada yang takut dimarahin. Akhirnya kan kita nggak tahu gitu. Tahu-tahu kita baru tahu setelah lihat ada benda asing itu jadinya. Sering kayak gitu. Makanya, jadi anak-anak kurang dari 12 tahun kita harus waspadai kemungkinan. Tapi kalau orang dewasa udah nggak pernah ya? Mana ada orang dewasa iseng-iseng masukin biji? Ada, tentunya dengan gangguan ini ya. Oh gitu, bukan yang mau main trik sulap habis gitu nyantol barangnya nggak ada ya? Oke, tapi memang selama sampai sejauh ini case paling besar benda apa yang sering masuk? Jadi manik-manik, jadi kayak biji tasbih itu ya, itu kalung yang manik-manik itu, atau kacang hijau, atau kacang tanah itu. Kacang buat dimakan itu? Ya, terus rodanya ini mainan. Roda mainan mobil-mobilan kecil itu kan kadang-kadang ada rodanya ya, rodanya bisa lepas tuh. Itu dia iseng dimasukin. Ini selain iseng memasukkan bisa nggak sih karena misalkan mainannya berserakan gitu kan, dia mainan di kasur berserakan dia tidur masuk otomatis. Kalau gitu. masuk otomatis enggak ya, pasti dia karena memang dia rasa ingin tahunya untuk memasukkan. Bukannya hidung ini nyambung sama mulut, terus kalau ke hidung bukannya bisa dikeluarin lewat mulut itu nggak bisa ya? Nggak boleh seperti itu. Oh nggak boleh? Karena kalau biasanya terus
karena ngelihat itu. Nah biasanya kalau ngeliat kan kalau di televisi kalau ada sulap-sulap gitu, orang minum lewat hidung nanti bisa keluar lagi lewat mulut. Biasanya kan anak kecil itu kan ahli, dia sudah ahli ya, kalau tukang sulap itu kan sudah ahli. Tapi kalau pada anak-anak tuh kadang-kadang terus dicoba-coba tuh sama begitu kita misalnya kalau yang langsung bilang nih, terus keluarganya nyoba-nyoba untuk dorong-dorong nih. Nah, dorong-dorong supaya harapannya bisa keluar lewat hidung, lewat mulut atau biar ketelen ya. Itu malah bahaya. Karena belum tentu dia bisa langsung lewat mulut atau ketelan. Bisa-bisa dia malah masuk ke jalan nafas dan itu kalau ya itu bisa menyebabkan kematian malah fatal. Malah masuk paru-paru. Ya. Menyumbat jalan nafas. Oke, let's say misalkan si anak habis kemasukan hidungnya langsung bilang sama orang tuanya, langkah paling tepat adalah jangan panik. Oke, jangan panik. Yang kedua, kalau itu benda asingnya misalnya dia agak pipih ya, dan kita di rumah punya pinset misalnya bisa terambil. Jadi kalau misalnya kelihatan di depan bisa diambil. Biasanya nyangkut itu nyampe mananya hidung sih? Hidung kan sampai sini nih. Di bagian tengahnya hidung. Sini? Ya, jadi kadang-kadang kalau kita nggak angkat itu hidung kita nggak kelihatan memang. Gitu. Jadi harus diangkat gini kayak hidung babi gitu ya baru kelihatan ya. Kalau kita di THT seringkali menggunakan spekulum. Jadi spekulum itu alat untuk melebarkan lubang hidung. Baru bisa kita lakukan. Kalau di depan-depan mungkin masih bisa ya si papa atau mamahnya untuk ngambil entah itu dengan pinset atau dengan pencukik. Kalau misalkan nggak bisa ke THT atau dokter anak atau dokter umum gimana? Ke dokter yang memang bisa. Jadi ada petugas-petugas kesehatan yang kadang-kadang mereka bisa. Oh gitu. Tapi kalau mereka nggak bisa, biasanya mereka akan merujuk ke dokter THT. Langsung ke THT aja ya berarti ya lebih amannya daripada udah datang. Wah nggak bisa, waduh makan waktu lagi ada akhirnya. Yang terampil. Kalau misalkan memang si anak takut nih, nggak bilang sama orang tuanya, akhirnya lama. Efek jangka panjangnya kalau benda asing yang nggak diambil apa sih dok? Ya, jadi kan namanya benda asing ada reaksi tubuh ya untuk sebetulnya untuk menolak benda asingnya itu, sehingga timbullah pileknya tadi itu ya sebagai reaksi. Nanti ada juga bisa terjadi kuman di situ, ikutan nimbrung di situ, jadi makin pileknya makin luar biasa. Ya penyebabnya bisa menyebabkan lagi adalah efeknya adalah ke sinusitis, bisa jadi sinusitis? Kan bisa muaranya sinus kan di dalam hidung juga. Jadi kalau ada masalah di hidung, nggak menutup kemungkinan ke arah sinusnya pun juga ikut bermasalah. Gitu. Waduh. Jadi ini paling telat harus diambil ini berapa hari setelah kejadian atau gimana? Kalau dia misalnya benda asingnya seperti manik-manik atau kacang, biji-bijian gitu, itu kita nggak perlu terlalu panik. Misalnya, gimana ya? Misalnya kita baru tahunya misalnya malam, ternyata jauh nih rumah kita dari dokter atau dokter tutup nih, nggak apa-apa, mau besok paginya boleh. Tapi kalau dia baterai jam tuh yang suka kecil-kecil itu. Iya, baterai jam kan juga lumayan besar walaupun kecil. Ya, itu bisa tuh, ada juga tuh. Bisa ya ampun, terus itu kurang dari 6 jam harus diambil. Kenapa? Karena dia kan ada bahan kimianya ya. Kadang-kadang dia bisa menyebabkan luka di sekat hidung itu, bahkan bisa menyebabkan dia bolong. Apanya yang bolong? Sekatnya. Sekat hidung itu yang mana maksudnya? Sekat hidung yang pembatas antara kanan sama kiri? Ya, itu. Bisa, aduh hati-hati. Ini kalau anak-anak main ya diawasin orang tuanya. Mainannya jangan sampai dimasukin ke hidung lah. Apalagi dimakan-makan, biasanya kalau anak masih kecil belum tahu asal coba-coba aja gitu kan ya. Tapi kalau si anak katakanlah belum bisa ngomong, masih 2 tahun lah. Kan belum bisa ngomong nih. Gejala-gejala yang bisa orang tua lihat kalau si anak ini mengidap yang namanya pilek bau apa? Kan awal-awal belum pilek, belum langsung pilek kan? Ya biasanya mungkin gelisah ya, dia akan berusaha ngupil-ngupil kayak atau gitu. Dia berusaha untuk gini-gini kayak atau apa untuk, kan risih ya pasti dia gitu. Nanti berapa hari kemudian baru kita tahu tuh kok bau.
pilek. Nah, Tapi dari ketika sudah benda asingnya masuk ke hidung sampai dengan terjadinya pilek bau, ini rentannya berapa hari? ya biasanya 1-2 hari sudah tergantung kan. Sudah langsung pilek bau atau pilek biasa Pilek, dulu? biasanya dia pilek dulu. Nanti Pilek berapa hari biasa. kemudian baru tuh muncul bau. Nah, berapa hari itu pilek baunya? Bisa 3 hari, 4 hari biasanya sudah terasa terbau. Biasanya mamahnya tuh, oh bau ya, dia bilang gitu. Ada bau di hidungnya. Gitu. Nah, kita mesti lihat-lihat tuh intip-intip. Kalau perlu intip hidungnya loh, biasanya ada apa sesuatu mungkin yang berwarna atau apa. Tapi pernah ada case nggak sih kalau benda asing itu nggak bisa diambil? Alhamdulillah selama ini sih bisa ya. Anaknya dipegang dengan cara yang benar gitu ya. Pasti anak-anak tuh kadang-kadang berontak gitu ya. Tapi dipegang dengan cara yang benar bisa diambil. Tapi kalau misalkan setelah bendanya diambil harus kami minum obat, Enggak, kapsul, biasanya enggak. puyer gitu. Jadi sembuh dengan sendirinya ya. Iya. Oke, pemirsa ya barangkali Anda di rumah ada anaknya hidungnya kemasukan benda asing apapun itu bingung langkah pertamanya seperti apa. Nah nanti silakan telepon ke sini di 031 738 0885 tapi teleponnya nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Cintaku tak